Hai semuanya. Ini adalah video lanjutan dari alur cerita Wonder Woman episode 4. Semoga kalian suka ya. Tapi sebelumnya, bantu Mimin ya biar tetap semangat dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Dede Film. Terima kasih. Di episode sebelumnya, di saat Joeon bersama nenek Kim dan Trang menyiapkan makan malam, tiba-tiba Joeon ditelepon sama bibinya Mina untuk buat janji ketemu. Tapi Joeon yang merasa punya kesempatan untuk menghindar dari pekerjaan membabunya di rumah, dengan sengaja mempercepat pertemuan malam itu juga di Hotel Hanju. Nah, di saat mereka bertemu, bibinya Mina memberitahu kalau pemegang saham terbesar grup Yumin yang merupakan sepupu suaminya, berarti Sun Wook, mendukung Mina untuk menjadi pimpinan di grup Yumin. Tapi ending dari pembicaraan mereka, bibinya Mina memperingatkan Joeon agar tahu posisinya yang gak lebih dari setitik debu yang membuat Joeon pun diam tanpa bisa melawan. Setelah bertemu bibinya Mina, Joeon pun pulang ke rumah dan saat sampai di depan rumah, tanpa sengaja bertemu dengan Sun Wook yang juga baru keluar dari rumah pamannya. Kemudian Joeon menyapa Sun Wook dan berterima kasih karena telah mendukungnya di saat rapat pemegang saham. Lalu Sun Wook bicara empat mata dengan Joeon di suatu tempat dan memberikan file yang berisi biografi kehidupan Kang Mina dan informasi pribadi direktur grup Yumin. Lalu Sun Wook menyuruh Joeon untuk menghafal file itu agar para direktur Yumin yakin kalau amnesia yang dialami Mina tidak pernah terjadi. Setelah bertemu dan menerima file dari Sun Wook, Joeon pun langsung menghafal file-file itu dan di tengah hafalannya, Joeon berpikir bagaimana jika dirinya ditangkap karena meniru identitas Kang Mina. Dan secara spontan, Joeon mengatakan hukuman yang akan didapatkannya sebagai seorang penipu, yaitu dipenjara 10 tahun dengan denda hingga $20.000. Sampai Joeon sendiri pun frustasi, kenapa hal-hal yang berbau hukum bisa terucap sendiri dari mulutnya. Tapi sedetik kemudian, Joeon merubah pikirannya kalau Mina bisa saja dari keluarga kaya dan sekaligus ketua gangster, yang membuat Joeon bersemangat untuk membuka tablet milik Mina dengan sidik jarinya. Tapi sampai berapa kali pun dicoba sama Joeon, tablet itu nggak bisa dibuka. Akhirnya, Joeon pun menyerah untuk membuka tablet Mina dan melihat kembali file-file pemberian Sun Wook dan berjanji akan menjalani perannya sebagai Mina dengan benar tanpa ketahuan dan akan mengembalikan kembali ke Mina setelah memperbaiki semuanya. Walaupun sebenarnya Joeon masih bertanya-tanya kalau dia memang bukan Mina, kemana Mina yang asli? Kemudian kita dibawa ke suatu tempat, tapi belum tahu ada di mana. Tempat itu penuh dengan turis asing, kayaknya di sebuah hotel yang berada di pinggiran pantai. Dan di sana, terlihat ada Mina yang sedang santai menikmati kebebasannya di pinggir pantai. Kemudian scene pun berganti ke ayah mertuanya Mina, di mana si kakek ini lagi emosi sama wakil kepala jaksa yang bernama Jaksa Ryu. Karena si kakek ini menerima surat panggilan kembali dari jaksa atas kasus penyuapan yang dilakukannya. Padahal, Jaksa Ryu berjanji untuk menutup kasusnya setelah kasusnya dialihkan ke jaksa yang bisa diajak bekerja sama. Lalu Jaksa Ryu pun berjanji untuk mengurus masalah itu dengan memberinya waktu karena jaksa yang dipilihnya sedang berlibur. Jadi, jaksa yang dipilih Jaksa Ryu untuk menyelesaikan kasus pimpinan Han adalah Joeon. Nah, karena Joeon gak bisa dihubungi sama sekali, bahkan asisten di kantor Joeon juga gak tahu kemana Joeon pergi, akhirnya Jaksa Ryu pun mengeluarkan surat perintah untuk mengutus Yoo Jun sebagai orang terdekat Joeon untuk memeriksa rumahnya mencari petunjuk keberadaan Joeon. Kemudian Yoo Jun pun pergi ke apartemen Joeon, dan saat sampai, Yoo Jun melihat Sun Wook berada di depan pintu apartemen Joeon sambil memegang sebuah kotak susu, yang membuat Yoo Jun pun langsung bertanya ke Sun Wook,
Lalu Sun Wook pun menjelaskan kalau dia tinggal di apartemen itu dan beralasan hanya ingin melihat tanggal kadaluarsa susu tersebut dan pergi keluar meninggalkan Yoo Jun sambil membawa sekotak susu yang diambilnya di depan apartemen si Joyeon. Jadi Sun Wook belum tahu nih kalau pemilik apartemen di depannya itu adalah punya si Joyeon. Kemudian Sun Wook dan Joyeon bertemu di gedung grup Yumin. Dan sebelum Joyeon menghadap ke para direktur, Sun Wook menduga kalau Joyeon gak akan bisa menghafal semua file dalam semalam, lalu mengingatkan Joyeon untuk gak terlalu banyak bicara. Tapi Joyeon yang tanpa basa-basi langsung mematahkan dugaan Sun Wook kalau Joyeon bisa menghafal file itu, dan sebagai contohnya, Joyeon mengatakan identitas seorang paman berkacamata yang sedang berdiri di depan lift. Gak hanya itu aja, Joyeon juga tahu bagaimana denah gedung itu dibangun sampai letak kantinnya. Setelah mengetahui kemampuan Joyeon, Sun Wook pun memberikan semangat dan pergi meninggalkan Joyeon. Kemudian, Joyeon pun masuk ke sebuah ruangan yang sudah dihadiri oleh para direktur grup Yumin. Dalam pembicaraan mereka, semua para direktur terus mengolok-olok Joyeon, berusaha untuk menjatuhkan mentalnya, dimulai dengan mengkaitkan kecelakaan yang dialaminya, lalu statusnya yang hanya seorang ibu rumah tangga, dan jenjang pendidikan yang gak pernah belajar bisnis di luar negeri, membuat para direktur memandang rendah Joyeon dalam memimpin perusahaan. Tapi Joyeon gak merasa takut ataupun gentar, dan dengan lantang, Joyeon malah menyerang balik semua kata-kata para direktur dan menunjuk seorang direktur yang sudah menurunkan harga saham sampai 27%, bahkan hanya menghasilkan $10 dengan nilai investasi $10.000. Padahal si direktur gak lagi geger otak alias sehat-sehat aja. Kemudian ada juga direktur yang menjual asuransi grup Yumin untuk bermain judi, dan masih banyak lagi hal-hal yang memalukan dan tidak kompetennya para direktur dalam menjalankan perusahaan. Intinya, Joyeon gak membiarkan para direktur merendahkannya dan hanya memberikan mereka satu kesempatan untuk memilih dan mempercayainya sebagai pimpinan dengan nada yang sedikit mengancam. Dan singkat cerita, para direktur pun setuju untuk meresmikan pengangkatan Joyeon sebagai pimpinan tertinggi di grup Yumin. Setelah tersebar berita bahwa Kang Mina ditunjuk sebagai pimpinan baru di grup Yumin, Lee Bong-sik yang berada di suatu bar yang melihat berita itu merasa heran. Karena dalam ingatannya, saat hari pelelangan lukisan setelah dia berhasil menghilang dari kejaran Joyeon, ternyata Lee Bong-sik menemui Mina, dan Lee Bong-sik adalah orang yang ditunggu Mina untuk menjemputnya dan mengeluarkan Mina dari Korea melalui jalur kapal. Dan di tempat yang lain, Sung Hee yang merasa gelisah bersiap-siap untuk menunggu Joyeon masuk ke dalam jebakan yang mereka buat untuk menjatuhkan Kang Mina. Dan ternyata ada beberapa jaksa dari kantor wilayah Sepyong yang dipimpin Yoo Jun datang ke perusahaan Yumin untuk menangkap Kang Mina karena ada aduan kalau Kang Mina telah mengkonsumsi narkoboy. Tapi saat masih di lantai bawah, mereka dihadang sama petugas keamanan Yumin dan menyuruh para jaksa itu untuk bicara dulu dengan orang yang berada di Departemen Hukum Grup Yumin. Tapi Yoo Jun yang gak mau ngalah, menyuruh teman-temannya atau jaksa yang lain untuk tetap naik ke lantai atas dan menangkap Mina. Dan Yoo Jun akan bicara dengan lawyer Grup Yumin. Nah, di lantai atas, saat Joyeon akan ditangkap, 2 kali Joyeon mengalami sakit kepala yang mengingatkannya tentang kejadian-kejadian yang Joyeon sendiri pun gak tahu itu apa. Singkat cerita, Joyeon pun dibawa oleh jaksa lain dari kantor Kejaksaan Wilayah Seoul Pusat yang tiba-tiba aja datang dan mensabotase pekerjaan jaksa Yoo Jun dan teman-temannya. Dan yang membuat bingung nih ya, kok dari begitu banyak jaksa yang datang, nggak ada satu orang pun jaksa yang sadar atau yang kenal sama Joyeon. Padahal kan Joyeon itu jaksa di kantor Kejaksaan Wilayah Seoul Pusat. Sedangkan Yoo Jun sendiri itu udah pulang duluan karena dia udah tahu ada jaksa dari kantor pusat yang udah ngambil kasusnya. Dan di kantor kejaksaan, Joyeon melakukan pemeriksaan seperti tes urin dan tes rambut untuk mengetahui apakah dia adalah pemakai atau enggak. Dan sambil menunggu hasil pemeriksaan keluar, Joyeon dibiarkan bebas di ruang makan. Dan saat Joyeon ingin membuat kopi, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang mengantar makanan dari restorannya menepuk punggungnya Joyeon. Dan dengan akrabnya, ibu itu mengungkapkan perasaannya yang udah lama gak ketemu sama Joyeon. Padahal, Joyeon punya rutinitas untuk makan tulang daging 3 kali sehari di restorannya.
Lalu ibu itu pun pergi meninggalkan Joyeon yang masih bingung sama ibu itu. Gak lama, Pak No pun datang menjemput Joyeon karena hasil tes urinnya negatif dan memberitahukan Joyeon kalau mulai sekarang Pak No akan menjadi lawyernya. Saat keluar kantor kejaksaan, ternyata Sunwook sudah menunggunya di mobil. Dan saat ingin pulang, Pak No menyuruh Sunwook untuk mengantar Joyeon, sedangkan Pak No akan pulang belakangan. Dan dia beralasan kalau dia mau ketemu sama jaksa Joyeon. Padahal jaksa yang dicarinya itu ya ada di depannya. Ya jadinya gak ketemu juga sama Joyeon karena Joyeon kan memang lagi hilang ingatan ya berperan sebagai Mina. Dan satu orang pun di kantornya gak ada yang tahu kemana Joyeon saat ini. Sesampainya di rumah, Joyeon pun langsung kena semprot sama si nenek kempot. Tapi tiba-tiba dibela sama si ayah mertuanya Mina dan menyuruh si nenek kempot untuk diam. Dan memberikan selamat sama Joyeon karena bisa menyelesaikan masalah dan lulus dengan baik. Tapi Joyeon merasa akan lebih baik jika dia nggak perlu menyiapkan sarapan tiap pagi. Dan tanpa diduga, ayah mertuanya Mina mengabulkan keinginan Joyeon dengan mengalihkan pekerjaan Joyeon ke Jae, menantu pertamanya, yang disambut bahagia sama Joyeon. Kemudian Joyeon yang lagi santai di dalam kamarnya sedang memikirkan kejadian yang baru terjadi seperti saat si ibu pelayan restoran yang tanpa ragu memukul punggungnya dan memanggilnya seperti seorang jaksa. Lalu Joyeon pun mengira-ngira kalau dia adalah episode 4 pun selesai. Nah, kira-kira apa ya yang dipikirkan Joyeon tentang siapa dirinya? Mau tahu? Lanjut ke episode 5. Thanks for watching. Bye-bye.